Maka kurban yang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah kepada dua anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah menerima kurban di antara salah satunya, yaitu kurbannya Habil. Wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah tidak menerima kurban yang satu lagi. Yang dari mana ini? Dari Qabil yang tidak diterima. Kalau kita rujuk di dalam agama Islam ini, kurban bukan hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kurban sudah dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas Nabi Ismail alaihissalam. Jauh sebelum itu Allah sudah memerintahkan berkurban kepada anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi jauh sebelumnya syariat tentang kurban ini sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Maka dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq." Dan bacakan kepada mereka An-Naba, berita yang benar tentang dua anaknya Nabi Adam alaihissalam. Idz qarraba qurbanan, ketika dua-duanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Berkurban itu apa artinya? Kalau dalam bahasa Indonesia kita berkurban berarti kita memberikan apa yang ada pada kita. Kita punya harta, lalu ada orang lain kita beri, nah kita berkorban untuk dia. Kita membantu orang, menggunakan tenaga kita, menggunakan pikiran kita, ini berkorban dalam bahasa Indonesia. Korban ini dari kalimat qorobah, yang kita lakukan semata-mata untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada yang kita keluarkan. Harus ada yang kita lakukan. Kita sholat itu kita berkorban, kita sedekah itu kita berkorban. Maka korban yang pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah kepada dua anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah menerima korban di antara salah satunya, yaitu kurbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar. Allah tidak menerima kurban yang satu lagi. Yang dari mana ini? Dari Qabil yang tidak diterima. Dari Habil diterima. Tentu yang satu diterima, yang satu tidak diterima ini ada sebab musababnya. Sebab musababnya yang pertama, Qabil ketika datang perintah untuk melaksanakan kurban ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendekatnya dengan menggunakan hasil dari usaha dia yang dia sudah tidak memerlukan. Jadi yang dikasih kepada orang adalah harta yang dia sendiri sudah tidak perlu.
Sementara harta yang perlu dia simpan untuk dirinya sendiri. Sementara adiknya yang bernama Habil, dia lebih panjang berpikirnya. Dia merasa bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya itu sudah melampaui dari yang dia perkirakan. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepadanya untuk berkurban, dia pilih dari hasil usahanya itu yang terbaik. Maka Habil memilih binatang ternak yang dia korbankan itu yang terbaik. Lalu diniatkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata keikhlasan yang dilakukan oleh Habil ini berbeda dengan ketidakikhlasan yang dilakukan oleh Qabil. Maka di sini dikatakan, "Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Allah menerima korbannya Habil, pada saat yang sama Allah tidak menerima korbannya Qabil. Lalu karena yang satu diterima, yang satu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Setan membisikkan ke dalam hati Qabil untuk membunuh Habil. Qala la'aqulannak. Karena dia merasa apa yang dia lakukan ini dikalahkan oleh adiknya. Lalu nanti dalam proses itu dia merencanakan untuk membunuh adiknya, lalu dibunuhlah adiknya itu. Setelah adiknya terbunuh, dia bingung bagaimana mengebumikannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham dalam bentuk Allah mengirimkan dua burung di pertengkar. Lalu satunya mati. Setelah yang satu mati, burung yang satu ini lalu dia menggali tanah yang ada di situ. Lalu dimasukkanlah burung yang sudah mati itu, lalu ditutupnya kembali. Disitulah Qabil merasa bahwa ternyata dia tidak ada apa-apanya. Pikiran dia itu pikiran yang cupet di sini. Untuk mengebumikan adiknya saja tidak sampai terpikir oleh dia, sebagaimana yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima dalam berkorban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah korbannya orang yang bertakwa. Korban yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah, bukan karena yang lain berkorban kita nggak enak jadi nggak korban. Nah di situ bukan karena korbannya itu kita pengen dilihat oleh orang lain. Maka sebelum pelaksanaan hewan kurban itu terjadi, menjadi penting bagi kita semua untuk mengikhlaskan niat, untuk memperbaiki niat, supaya niat kita itu betul-betul sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban yang lain selain dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas Nabi Ismail, juga dilakukan nanti oleh para sahabat Nabi. Tapi dari semua bentuk kurban, sebenarnya yang paling berat adalah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa itu. Kenapa yang paling berat yang dilakukan adalah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena pada waktu itu kebanyakan manusia sembahannya bukan Allah. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pohon, bahkan ada yang menjadikan raja sebagai sembahan. Kalau Tuhannya adalah Tuhan yang seperti ini, maka yang dikorbankan itu manusia. Dalam pikiran mereka, Tuhan mereka itu menyukai kalau yang dikorbankan itu adalah orang yang tercantik yang ada di situ. Ada orang yang terganteng yang ada di situ. Maka jadi orang yang ganteng, jadi orang yang cantik pada saat itu, silakan ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail.
Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau mengetahui ini adalah perintahnya Allah yang beliau dapatkan dari mimpi, dan mimpi seorang nabi adalah benar adanya, maka beliau lakukan. Kenapa beliau mau melakukan? Karena beliau menyadari ketaatan sepenuhnya itu kepada Allah. Dan kalau ketaatan sepenuhnya itu dilakukan semata-mata karena Allah, pasti ada hikmah di dalamnya. Maka walaupun secara akal bertentangan bahwa dia harus menyembelih anaknya, tapi karena ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukan itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat yang telah ditentukan, setelah dia meminta pendapat kepada Ismail, dan Ismail mengatakan, "If'al ma tu'mar." Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sholihin. Kalau engkau lakukan itu, insya Allah nanti engkau akan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Anaknya seperti itu. Lalu disembelihlah Nabi Ismail alaihissalam, dan dalam proses penyembelihan itu lalu Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan domba. Maka pada saat itu, sejak saat itu tidak diperkenankan lagi manusia mengorbankan manusia. Dengan adanya penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yang diperkenankan untuk disembelih adalah binatang ternak yang ada di sekitar kita. Nanti ditentukan di antara binatang ternak itu, antara lain unta, sapi, seperti itu. Kemudian kambing, kemudian domba. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng